Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada, melihat kasus atau tragedi yang saat ini terjadi di Batam menyisakan penderitaan bagi masyarakat Rempang. Bahkan saat ini komunitas dan masyarakat Melayu bersatu untuk menghentikan proyek ekowisata yang hanya dinilai oleh banyak pihak hanya menguntungkan investor saja. Padahal investor hadir ke satu daerah itu adalah menguntungkan masyarakat. Tetapi bila saja merugikan masyarakat sebaiknya negara melakukan peninjauan ulang. Artinya tokoh-tokoh masyarakat berikut Anies Baswedan memberi komentar, dan komentar Anies Baswedan ini merupakan bagian dapat kita sebutkan bahwa Panglima Pajaji pun turut membelanya. Bagaimana komentarnya? Ayo kita saksikan. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami Sebagaimana yang kita saksikan di hadapan mata kita ini, seorang pemuda berani menantang polisi dengan sebilah badik. Padahal badik itu sangatlah pendek, tetapi karena harga diri dan harta nenek moyang mereka dan tanahnya, rumahnya, dia berani menantang untuk mempertahankan lokasi dan hak miliknya dan harkat martabatnya. Sebagaimana yang kita saksikan di hadapan mata kita ini, seorang pemuda berani menantang polisi. Seorang pemuda yang mempertahankan harga diri dan martabat serta harta satu-satunya sebagai peninggalan nenek moyangnya itu tentu saja akan mempertahankannya. Karena itu saudara, mari kita kembali saksikan bagaimana komentar tokoh-tokoh Melayu. Berikut komentar-komentarnya begitu pedas. Masyarakat Melayu yang ada di Rempang Galang merupakan cucu cicit dari prajurit dan pendekar Kesultanan Melayu Riau Lingga sejak tahun 1720. Artinya, bangsa Melayu di tanah Rempang Galang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Maka, hak mempertahankan tanah Rempang Galang oleh bangsa Melayu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak ada nilai tawar. Untuk itu, kami, Persatuan Orang Melayu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dan Satria Pembela Melayu, menyatakan sikap: 1. Mendukung saudara Melayu di Rempang Galang untuk mempertahankan dan mendapatkan hak berdaulat di tanah leluhurnya. 2. Meminta kepada pemerintah Kota Batam untuk mempertahankan tanah leluhur bangsa Melayu di tanah Rempang Galang. 3. Meminta Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo turun ke Rempang Galang dan memberi solusi terbaik tanpa merugikan atau menginjak-injak harkat martabat masyarakatnya. 4. Mengecam dan mengutuk keras segala tindakan represif dari aparat yang sudah di luar batas wajar kepada masyarakat Rempang Galang dan generasi yang sedang melaksanakan pendidikan. 5. Meminta pembebasan saudara kami yang ditangkap oleh aparat pada tanggal 7 September 2023 di Rempang Galang. 6. Apabila tidak ada meminta kepada Bapak Presiden. Selain itu saudara, aparat penegak hukum maupun TNI seharusnya bukan menjadi alat
oligarki atau alat para investor tersebut. Artinya, dan jangan hanya memikirkan bagaimana investasi masuk, tetapi pikirkan juga harga diri dan martabat rakyat. Karena rakyat adalah segalanya. Rakyat adalah rakyat kita, bukan rakyat bangsa lain. Dan ini tampak kejadian yang saat ini terjadi di Rempang itu bisa memicu disintegrasi bangsa kita. Pak, izin menegaskan berarti tidak ada operasi non militer ya gitu ya Pak? Tidak ada. Sini yang ada adalah pasukan yang diminta bantuan pasukan kewilayahan. Tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Ya, padahal SKH-nya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Nah, ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak. Jadilah pemimpin bangsa. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Akankah benar apa yang dipaparkan oleh Prabowo bahwa negara kita akan tercabik-cabik sebagaimana yang dipaparkan dalam presentasenya antara Jokowi dan Prabowo itu? Wallahu a'lam bisawab. Karena itu saudara, melihat kondisi yang menyisakan kepedihan bangsa kita, maka ini semakin tampak bahwa negeri ini terancam berbagai bahaya, bahkan bisa jadi terjadi disintegrasi bangsa, apalagi seluruh kekuatan Melayu yang berada di berbagai daerah di Indonesia sudah mulai angkat bicara. Celaka. Selain itu, rumpun Melayu maupun beberapa panglima sudah mempersiapkan diri untuk mengirim pasukannya. Ini merupakan salah satu perang sesama anak bangsa. Apakah investor datang untuk mengadu domba bangsa kita? Jika iya, maka itu perlu dilakukan pemikiran yang dingin untuk menyelesaikannya. Namun jika tidak segera diselesaikan, maka celaka negeri kita. Luka, duka, dan menyisakan kepedihan di wilayah Rempang itu atau di Batam itu tentu saja seluruh anak bangsa menangis dan meminta kepada pemerintah untuk turun tangan, arif dan bijaksana. Jangan mengutamakan oligarki, tapi utamakanlah rakyatmu. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga